Ini nama warung saya, Cafe Minima Gajah. Namanya? Iya. Ada filosofinya atau enggak, ini maksudnya emak gajah, ibunya gajah atau gimana? Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Bincang Cinta Zakat. Episode kesekian sudah cukup banyak nih, alhamdulillah. Di season 1 kita udah berjalan lancar, sudah mulai banyak bintang tamunya dan berbagai insight yang kita dapatkan. Malik Wildan, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kuliner. Terus apa hubungannya antara Bincang Cinta Zakat dengan kuliner? Tentu bukan saya yang akan menjelaskan, yaitu bintang tamu kita hari ini. Halo. Halo. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik. Susi Sulistia. Sulis? Ya. Bukan si milik Kitty ya? Bukan. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, Bu Susi ini adalah salah satu mitra binaan dari Basnas Microfinance, sahabat Basnas TV. Jadi Basnas Microfinance-nya itu sendiri adalah yang mewadahi Ibu, betul? Iya, betul. Jadi sebelum Ibu bergabung dengan Basnas Microfinance, apakah Ibu memang udah menekuni UMKM ini? Ya, saya menekuni bidang UMKM di tahun 2018. Nah, saya ikut di salah satu binaan UMKM tepatnya di wilayah Matraman. Oh, atau emang kediaman Ibu ya, itu? Kediaman saya seputar Matraman. Oke, siap. Yang diprakarsai oleh juga dan didukung oleh Bapak Wakil Camat kita yang sangat membantu. Oh, UMKM. Pak Camat di situ. Pak Camat, Wakil Camat sangat mendukung UMKM. Intinya pemerintah kota setempat mendukung ya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, berarti kan Ibu bergerak di bidang kuliner ya, di bidang masak-masak dan juga makanan. Biasanya orang yang bergerak di bidang kuliner itu didasari oleh hobi masak. Nah, Ibu apakah orang yang memang dalam tanda kutip memang ingin berbisnis atau memang emang hobi gitu? Pada awalnya saya bergabung itu saya adalah merupakan seorang single parent ya, single fighter juga yang pada saat itu saya ditinggal sama orang-orang terkasih saya, tercinta, terutama ibu dan belahan jiwa saya ya. Dan kita itu sangat kehilangan pada saat itu. Sampai kita nggak bisa kehilangan nih pegangan hidup kita ya, terutama orang tua gitu. Betul. Sampai saya tuh suka menangis sendiri, sepertinya nggak bisa hidup lagi tanpa mereka. Tapi akhirnya saya menemukan wadah di Matraman itu untuk menyalurkan hobi saya. Awalnya itu. Wow, jadi cukup tough ya, cukup berat ya. Itu kalau boleh tahu Bu, maaf jika agak mungkin ofensif. Orang tua lebih dulu pergi. Iya, pertama orang yang terkasih saya tuh yang pergi duluan. Saya tinggal sama ibu lagi. Terus, jadi keluarga dulu ya, keluarga ibu ya. Saya tinggal sama mama. Dan gak lama mama saya juga sakit karena patah kakinya dan saya harus mengurus ibu. Terus dari situ beberapa bulan mama saya itu karena kebanyakan obat sepertinya ya, karena sudah tua. Akhirnya beliau dipanggil juga sama yang kuasa. Nah saya jadi seperti kehilangan depresi Bu ya, ada di fase depresi itu. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Bu? 2017. Belum lama ya berarti ya? 2017. Oke. Dan ketika Ibu mengalami itu, apa yang paling membuat Ibu tuh selain tentunya sedih dan juga depresi, maksudnya ada nggak Bu titik di mana akhirnya Ibu, saya nggak boleh berlama-lama seperti ini. Iya, saya pada saat itu setiap kalau terutama malam ya, kalau kita sedang sendiri di kamar, kita biasanya merawat orang tua,
Tapi kita sendirian, adik kadang pergi, kadang-kadang juga nggak ada orang di rumah. Itu kan selalu datang ya yang seperti itu. Betul. Ide kadang suka datang. Iya, dan sepertinya tuh orang tua kayak yang membisikkan gitu ya, lu jangan lama-lama dong bersedih begini, betul. Kan. Coba cari sesuatu yang menyenangkan dan bisa berjalan normal lagi. Dalam pikiran saya juga ada seperti itu. Ketika itu muncullah ide karena saya suka memasak dan saya juga suka makan. Akhirnya saya kembangkanlah ilmu saya, hobi saya di dapur, bidang kuliner. Tapi itu awalnya ibu belum ada itikat untuk melakukan bisnis? Belum. Oh, wow. Dan akhirnya itu saya, karena kan kita nggak punya pekerjaan, jadi akhirnya kita ikut salah satu grup UMKM di Matraman. Pergilah saya ke Kecamatan Matraman untuk bergabung dan sambutannya baik, alhamdulillah, dan kita dibina di sana. Dan saya coba hasil karya masakan saya itu banyak yang apresiasi ya. Kalau boleh tahu apa Bu masakan pertama Ibu waktu itu? Nasi kebuli. Nasi kebuli. Bukan makanan yang itu bukan makanan yang mudah ya sahabat Bosnas TV ya. Iya. Nasi kebuli itu kalau yang saya tahu ini sih yang saya tahu ya. Itu butuh berjam-jam Bu masaknya, betul? Betul. Apalagi kalau pada saat itu pesanannya banyak ya, lebih dari 3 liter itu. Satu piringnya banyak, lama ya? Enggak sih. Kalau satu piring gak lama. Gak lama ya, oke. Iya. Nah kalau bisnis ibu yang sebelumnya lebih besar, maksudnya pasti kan lebih kecil ya gitu. Iya. Tapi pasarnya ibu tuh siapa Bu ketika saat itu? Pasti kan ada kan, misalnya contoh kalau misalnya saya jualan bakso di depan SD, ya pasar saya anak SD. Nah kalau ibu dulu seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Awalnya pasar saya anak-anak PAUD. Waduh, lebih kecil lagi. Karena kan awalnya itu saya buka seperti kantin. Tapi makanan saya untuk anak-anak kecil itu dia rasanya rasa-rasa yang seperti di kafe gitu. Awalnya kenapa jadi kafe, bukannya warung gitu. Bukan warung, iya. Karena aku siapin masakannya seperti pizza, roti pizza, makaroni, keju, terus tapi dia langsung cooking di situ ya depan anak-anak itu ya. Nah terus seperti bakmi gitu, seperti itu, oke. Bakmi atau seblak, dan kita sajikannya itu piringnya itu lucu dan menarik buat anak-anak. Oke, kayaknya Bu Susi waktu itu sudah ngirim gambarnya. Mas Ucup boleh dibuka? Oh, ini dia nih. Iya. Ini di mana nih Bu? Ini di kafe saya yang kecil ini, yang mini. Oh, kafe ini kan ada. Ibu jualan perabotan lain atau? Itu adalah makanan pendukung lain seperti. Oh, ada yang lain. Mie atau kopi, karena di depan warung atau kafe mini saya itu ada orang yang suka rapat di kantor RW, jadi suka pesan kopi. Oh, kayak orang nongkrong gitu? Enggak, memang bukan. Tempat aula kantor RW dijadikan PAUD, jadi kalau malam suka ada rapat atau siang. Jadi semacam balai gitu ya? Balai. Jadi kalau pagi dibuat sekolahan anak-anak PAUD awalnya. Oh, oke. Boleh kita lanjut lagi lihat gambar-gambarnya. Nah ini, saya juga dapat data nih Bu. Ini sepertinya Ibu punya acara tahunan ya? Ini bukan acara tahunan, tapi acara mingguan. Oh, mingguan bahkan? Mingguan setiap Jumat. Setiap Jumat? Hampir 3 tahun saya mengikuti acara ini. Apa Bu kalau boleh tahu namanya? Yaitu Jumat Berkah Berbagi. Oh, Jumat Berkah Berbagi. Iya. Ini memang diinisiasi dari ibunya sendiri atau ada program tersendiri gitu dari Microfinance? Saya sebenarnya juga terinspirasi juga dengan Microfinance Basnas ya, yang suka bagi-bagi nasi juga di jalan ataupun di masjid-masjid. Nah, yang kebetulan kawan saya ini ada seorang dokter yang sangat baik hati ya, ibu dokter. Dia mengajak saya untuk bergabung di Jumat Berkah Berbaginya sebagai memberikan tenaga, seperti tenaga dan membuat makanan-makanan untuk para yang
pembagian nasi bok di jalan ataupun di masjid-masjid setelah selesai sholat Jumat, atau sorenya untuk di panti yatim piatu. Nah ini di sini tulisannya Cafe Mini Mak Gajah. Iya. Ini namanya atau apa, Bu? Iya, ini nama warung saya, Cafe Mini Mak Gajah. Namanya? Iya. Ada filosofinya atau enggak, ini maksudnya Mak Gajah, ibunya gajah atau gimana? Ya karena saya kan dulunya sama anak-anak PAUD, anak-anaknya kan Anak-anak kecil-kecil dan kecil. imut. Ya. Sedangkan akun yang jualannya kan orangnya gendut. Oh. Jadi diumpamakannya anak-anak suka manggilnya itu. Oh, dipanggil. Jadi buat saya sih bukan, dan teman-teman saya juga suka menyebutnya kan manggilnya karena teman-teman ibu. Iya, teman-teman. Jadi buat lucu-lucuan tapi manggilnya gitu. Tapi saya nggak pernah sedih, bahkan nggak tersinggung, Bu? Enggak. Luar biasa. Malah. Mantap. Dan itu jadi brand ya? Iya, jadi inspirasi buat saya. Kalau diberikan nama Cafe Mini Mak Gajah nih lucu juga nih. Orang cepat nginget saya kan gitu, karena anak-anak kecil itu juga nggak tahu nama saya, dia taunya cuma Mak Gajah doang manggilnya. Wow, filosofinya simple tapi bermakna ya. Nah ini jadi kalau saya boleh ngambil kesimpulan ya, jangan tersinggung, jangan gampang tersinggung, malah bisa tahu apa yang orang lontarkan ke kita itu bukan sebuah kalimat hate atau kalimat kebencian, tapi memang penggambaran seutuhnya aja gitu ya. Iya. Dan buat semangat hidup saya deh, karena anak-anak kecil kok lebih mengenal saya dengan itu gitu. Mininya apa nih, Bu? Mininya itu memang kan tempatnya. Gajah kan besar, Bu. Gajah kan besar. Kan gajah kerdil, gajah kate enggak, kafenya itu memang kecil, hanya muat beberapa orang aja. Okay. Karena enggak ada yang meja yang banyak gitu. Ini salah satu tim di sini ada yang ke tempatnya belum? Dimas sudah belum, Dimas? Udah. Mas Ucup? Udah juga. Oh, berarti saya habis ini ya? Iya. Oke, siap. Boleh lanjut? Ada lagi nggak? Nah ini, Bu, ini kan ini banyak banget, Bu. Ya. Sorry, Bu, Ibu sendiri atau? Ya, saya sendiri mengerjakan ini. Sendiri? Kalau cuma 50 box saya sendiri. Itulah. Saya masak Indomie 2 air pegel, Bu. Ya, sesuai dengan filosofi gajah ya, menyinggung gajah lagi nih ya. Gajah itu kan tenaganya kuat ya. Itu. Saya bermohonnya begitu deh, dikasih kesehatan, dikasih tenaga yang kuat untuk menopang beban yang masak yang banyak ya, dengan mudah. Dan saya juga selalu berdoa, saya selalu diberikan kesehatan, karena ini juga kadang-kadang untuk anak-anak yatim di panti, Pak. Masya Allah. Iya. Betul. Iya. Dari produk-produk ini kita pun bisa berbagi walaupun hanya sedikit setiap boxnya. Gitu. Ini teriyaki ya, Bu ya? Ini ayam rendang, ayam kecap ya? Kecap. Oh, yang tadi yang teriyaki. Yang teriyaki yang kecil-kecil. Kalau boleh tahu masterpiece-nya apa, Bu? Yang paling enak nih, Bu? Bisa dipromosikan. Kalau di saya tetap nasi kebuli. Nasi kebuli dan teriyaki sih tentunya. Oh, aduh. Luar biasa ya, filosofinya adalah gajah bebannya berat. Tenaganya besar untuk menopang beban yang berat. Jadi di luar sana yang body shaming jangan gampang tersinggung. Lihat Bu Susi di sini nih. Nah, Bu, mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin Ibu juga ingin punya pertanyaan atau ini ke tim Basnas Microfinance. Kita sudah terhubung nih dengan salah satu orang yang bisa memberikan jawaban-jawaban dari keresahan-keresahan saya dan juga mungkin pertanyaan dari Bu Susi kepada Mas Adit dari Basnas Microfinance. Nah, ini kita terhubung nih. Halo Mas Adit. Halo, Assalamualaikum Mas Wildan. Oke, Mas Adit, di sini ada Bu Susi, salah satu binaan mitra ya, mitra binaan. Tapi kayaknya Mas Adit, Bu Susi ini udah bukan mitra binaan, orang udah bisa ngasih banyak makanannya. Nah itu sih yang kami salut ya dari beliau ya, Ibu Susi, yaitu berbagi tidak harus menunggu untuk berlebihan harta ya, ataupun ya mampu lah ya gitu ya, tapi di tengah kesulitannya beliau bisa gitu untuk
menggerakkan hatinya untuk berbagi kepada sesama. Luar biasa sih itu, Mas. Oh. Nah, kalau boleh tahu Mas Adit, mungkin juga teman-teman di luar sana banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Basnas Microfinance ini? Dan bagaimana caranya, bagi mungkin siapa tahu di luar sana ada bu-susi lain nih yang ingin bergabung. Itu caranya, mungkin bisa dijelaskan dulu ini apa dan bagaimana caranya, terus mudah nggak untuk bergabungnya? Oke, saya jelaskan sekilas. Jadi, Basnas Microfinance, kami merupakan lembaga keuangan non-profit ya. Jadi untuk memberikan bantuan permodalan, kemudian juga pendampingan usaha kepada mustahik di berbagai daerah ya. Saat ini dengan program Basnas Microfinance Desa, kami sudah tersebar di 11 titik, Mas. Ada di Aceh, di Bukit Tinggi, kemudian di Jakarta ada juga. Nah ini kalau di Jakarta sebutannya titik integrasi Matraman gitu, karena based on-nya di perkotaan ya. Jadi terus kemudian ada di Bekasi, di Bogor ada 2, di Bojong Rangkas dan Jabon, kemudian di Bedono di Demak, kemudian di Malang, di Sawo Jajar tepatnya, di Jogja, kemudian Sigi dan Lombok. Jadi ada 11 Mas sekarang. Tuh di Sulawesi. Iya, Sulawesi. Dulu pasca gempa kami hadir di sana untuk program recovery sekaligus membantu untuk perekonomian di sana. Oke, Mas Adit. Terima kasih banyak Mas Adit atas waktunya. Oh iya, Bu Susi mungkin ada yang disampaikan ke Mas Adit? Terima kasih kepada Pak Adit yang selalu memberikan support kepada pelaku UMKM dan memberikan pelajaran dan bantuan support untuk modal usaha. Semoga tetap berjalan terus nih Pak, jangan diputus ya Pak ya. Buat para pendatang baru atau ibu-ibu yang lain gitu ya. Iya betul. Juga lancar terus untuk program-program dan sukses selalu untuk semua para karyawan dan para pejabatnya. Oke, Mas Adit, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya udah mau ditelepon, dihubungi di Bincang Cinta Zakat hari ini. Sehat-sehat terus Mas Adit, terima kasih. Oke, sip. Pamit ya. Waalaikumsalam, silakan lanjut. Jadi yang saya tangkap dari obrolan Ibu dan juga tadi masukan dari Mas Adit bahwa antara mitra binaan itu bukan saling bersaing ya Bu? Enggak. Kita enggak ada. Meskipun sama-sama pedagang gitu kan? Sama-sama pedagang. Kan lumrahnya biasanya nih di dalam satu area, itu kan para pedagang biasanya, dia lebih kaya dariku. Pasti gitu kan? Enggak ingin kan? Dan ada intrik-intrik yang semoga tidak terjadi di sini kan. Mungkin ada di hati mereka ada terbersit ya, tapi itu kan balik lagi kepada kemampuannya dia di lapangan betul itu. sekali. Jadi karena kan ada penilaian tersendiri dari Basnas. Kualitas akan membuktikan dari pada pribadi yang memang betul. Ini betul. Oke Bu, terakhir sebelum kita tutup acara hari ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, apakah Ibu merasa sebenarnya sih ini pertanyaan kepo dari saya sih, saya ingin tahu saja. Lebih terbantu atau lebih nyaman sendiri, Bu? Sangat terbantu dengan Basnas. Terbantu banget ya? Bantu banget. Terutama kalau kita sendiri nih, kita dapat pesanan yang mendadak dan harus memiliki modal misalnya. Itu kita pinjam ke orang atau saudara itu belum tentu yang siap gitu benar. Kan. Dan mereka juga nggak bisa dipinjemin lama-lama loh, cuma 3 hari atau sebulan itu udah lama banget buat mereka. Tapi dengan bergabung di Microfinance Basnas, saya mendapat pinjaman itu bayarnya sampai setahun dan bisa dicicil setiap bulannya. Jadi kurang lebihnya adalah terlepas dari bagaimana proses Ibu mengembangkan usaha ini, Basnas Microfinance memberikan bantuan yang terlebih dahulu seperti itu ya, dan proses menyicilnya 1 tahun. 1 tahun itu kita bergabung ya awalnya ya, dan bila ada pesanan-pesanan ini Basnas pun memberikannya cash. Langsung karena biar lebih mudah ya. Lebih mudah kita berbelanja. Biasanya kan kalau teman-teman di luar sana agak kesulitan kalau dalam bentuk masih uang digital gitu ya. Ada lagi Mas Ucup gambarnya? Apa udah habis?
Ah, ini sama siapa, Bu? Ini bersama teman-teman saya di Jumat Berkah, namanya Relawan Jumat Berkah yang digawangi oleh. Ini santri-santri ya? Ini santri-santri di Panti Yatim Piatu. Oh, ini Yatim Piatu. Ya, ini Oke. kita selalu bergerak di hari Jumat itu setelah asar kita berangkat ke Panti Yatim Piatu. Dan kalau siangnya kita bergerak di masjid-masjid yang selesai sholat Jumat, kita memberikan nasi kotak ataupun kepada para mikrolet, angkot atau Grab. Ya, istilahnya pekerja-pekerja di lapangan dari lah ya. pagi itu kita ada acara-acara sampai sore setelah. Ada lagi Mas Ucup gambarnya? Oh ya. Ya, ini bersama. Ini masih sama, lanjut. Dokter Eva ya. Oh, sorry, Dokter Eva yang mana? Ya, Bu? ini yang warnanya biru tuh tadi tuh. Yang mana? Nih, yang tengah beliau. Komandan saya nih yang warna biru. Yang tengah ya? Biru, iya. Oh, iya. Dan sayanya di belah sana. Oke, lanjut. Ada lagi kita masih sama di gambarnya ya, masih sama juga. Lagi ini juga masih sama. Jadi, oke. Terus, habis. Nah, ini makanan. Nah, Bu, kalau boleh berbangga diri, tentu boleh dong. Iya. Berbangga diri. Kira-kira untuk meyakinkan teman-teman dan sahabat Basnas TV di luar sana, makanan apa yang paling enak? Dan yang kedua, gimana cara buat datang ke Cafe Mini Mak Gajah? Oh, iya. Silakan. Buat para sahabat UMKM atau ini Ibu mengendorse nih, mengendorse diri sendiri. Ataupun yang mau pesan nih ya. Terutama sih makanan yang saya produksi itu yaitu nasi kebuli ya, itu harus PO ya, karena kan kita nggak tahu berapa banyak yang mereka perlukan, terutama sih untuk ulang tahun dan selamatan atau pengajian biasanya, atau sebelum acara-acara seperti acara kantor juga bisa, dan minimal order 2 hari sebelumnya untuk persiapan bahan-bahan yang premium buat ibu-ibu sekalian di sana yang mau pesan. Jadi boleh menghubungi Cafe Mini Mak Gajah di 0813 18976 412. Alamatnya Bu? Alamatnya siapa tahu mungkin datang ke kafenya bisa. Kan karena sekarang udah mulai kembali lagi nih seperti sedia kala di masa PPKM kalau level 4 ini. Kalau kafe sih sekarang juga enggak yang kita siapkan makan di tempat tuh enggak ya. Oh, enggak ya. Kebenaran kita memang lebih ke buy order ya. Dari dulunya karena itu meminimalis kita kerugian dan kontak gitu, juga kepada personnya gitu. Jadi datang ke Kayu Manis 9, RT 11, RW 09, nomor 2, Kecamatan Matraman. Mantap. Gak nyangka ternyata asik juga ya. Ini for the record, untuk for the record bahwa Ibu Susi ini adalah binaan pertama yang datang ke podcast ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Demikian podcast Bincang Cinta Zakat episode kali ini yang ternyata di luar dugaan menarik banget ya. Berbincang dengan binaan dari Basnas Microfinance yaitu Bu Susi yang bergerak di bidang kuliner. Apalagi tadi masterpiece-nya adalah nasi kebuli. Wow, nasi kebuli itu bukan makanan yang gampang ya. Iya. Tadi juga Bu Susi udah menjelaskan proses bikinnya bisa sampai berjam-jam. Apa Bu? Dan kita menggunakan premium ya bahan-bahannya ya. Betul. Jadi jangan takut teman-teman ya. Nanti link atau yang tadi sudah dipromosikan Bu Susi akan kami taruh di link deskripsi dari YouTube di Basnas TV. Jadi teman-teman gampang kalau tinggal mau order, nomornya sudah ada, alamatnya sudah ada, langsung order. Yuk. Baik, terima kasih untuk episode kali ini. Saya Malik Wildan dan juga Bu Susi. Ya. Pamit undur diri. Terima kasih sahabat Basnas TV. Ini kita tapping pagi-pagi loh Bu. Iya, di pada video saat ini di tapping ya. Ini kita tapping pagi-pagi karena Bu Susi tentunya nanti siang akan masak lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai masker dulu Bu.